Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isifoma dengan NIM 21033105 dengan sesi 0061 mata kuliah media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu yaitu Pak Fahru Razi, SPD, MPD, PhD. Di sini saya akan menerangkan yaitu tentang konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar. Nah, yang pertama itu torsi. Torsi adalah sesuatu yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar. Contoh, yaitu saat kita membuka pintu. Terlihat pada gambar, saat kita membuka pintu, tangan kita tidak dekat dengan engsel pintu, melainkan jauh dari engsel pintu. Karena gaya dorong F yang diberikan pada pintu dengan bentuk sudut alfa terhadap arah mendatar. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat pula pintu terbuka, atau semakin besar jarak engsel dari tempat gaya bekerja, maka semakin besar momen gaya sehingga pintu terbuka. Terlihat pada gambar, torsi bisa juga disebut dengan momen gaya. Arah momen gaya memenuhi kaidah tangan kanan. Genggaman jari bertindak sebagai arah rotasi. Genggaman jari bertindak sebagai arah rotasi. Ibu jari sebagai momen gaya. Lengkungan torsi adalah jarak tegak lurus antara garis panjang gaya. Itu bekerja dan sumbu rotasi. Torsi bernilai positif ketika berputar berlawanan arah jarum jam dan bernilai negatif ketika benda berputar searah dengan jarum jam. Selanjutnya itu momen inersia. Momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar pada porosnya atau ukuran besarnya rotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya. Dilihat pada gambar, inersia juga berkaitan erat dengan hukum Newton 1, dan hukum Newton 1 juga disebut hukum inersia atau hukum kelembaman. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa momen inersia berkaitan dengan hukum Newton 1 atau hukum kelembaman? Di sini kita tahu hukum Newton 1 itu jika benda diam maka benda tetap diam, dan ketika benda digerakkan maka benda bergerak. Begitupun momen inersia, ketika momen tersebut digerakkan maka benda itu akan bergerak di porosnya, sedangkan jika benda itu tidak digerakkan maka benda itu tetap diam. Makanya hukum Newton 1 berkaitan dengan momen inersia atau sama. Selanjutnya itu momen inersia sebuah partikel bermassa m didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel m dengan jarak tegak lurus dari titik poros R2 R kuadrat dapat dirumuskan I sama dengan mr kuadrat dengan keterangan I sama dengan momen inersia kilogram meter maka kedua. M itu massa dengan satuan kilogram, yaitu R jarak ke poros satuan meter atau M. Selanjutnya itu momentum sudut. Pada gerak rotasi kita akan menemukan apa disebut sebagai momentum sudut. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berputar diberikan aturan tangan kanan. Seperti ini. Putar ke 4 jari yang dirapatkan sesuai dengan arah gerak rotasi, maka arah ibu jari menyatakan arah vektor momentum sudut. Berarti ini arah vektor momentum sudut dan ini gerak rotasi. Dapat dirumuskan yaitu L sama dengan I omega dengan keterangan I sama dengan momen inersia, omega itu kecepatan sudut, L momentum sudut. Dari persamaan momentum sudut tampak jika torsi suatu sistem 0, maka dl sama dengan 0 atau perubahan momentum sudutnya kekal. Apabila t sama dengan 0 maka L konstan yang merupakan hukum kekekalan momentum. Dilihat pada gambar. Contoh, seorang penari balet berputar dengan kecepatan sudut omega. Momen inersia Im bila dia kemudian merentangkan kedua tangannya, momen inersia menjadi Ia. Penari dengan merentangkan kedua tangannya, maka momen inersia menjadi bertambah, Ia lebih besar pada Im. Maka kecepatan sudut penari menjadi berkurang. Sedangkan ketika penari melipat kedua tangan, kedua lengannya, penari memperkecil inersia dan akibatnya dia berputar lebih cepat. Titik berat merupakan suatu titik pada benda yang mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Pusat berat adalah suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Contoh pada gambar, benda yang berbeda dengan massa yang sembarangan
terlihat pada gambar, misal akan berada pada kesetimbangan di bawah aksi tarikan pada tali dan beraksi pada semua partikel benda tersebut. Macam-macam kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi kesetimbangan. Kedua, keseimbangan stabil adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau yang dialami benda dihentikan, maka benda tidak kembali ke posisi keseimbangan semula tetapi bahkan memperbesar gangguan tersebut. Keseimbangan indiferen adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Keseimbangan benda vertikal. Pada sistem partikel benda yang dianggap sebagai suatu titik materi, semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Syarat berlakunya keseimbangan sistem partikel adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus peraturan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan statis sistem partikel yang berarti sigma F sama dengan 0, benda terus diam. Jika sigma F sama dengan 0 tetapi benda terus bergerak lurus beraturan disebut juga keseimbangan kinetis. Contohnya pada aplikasi keseimbangan statis benda tegak dalam kedua sari. Mungkin sekian dari saya, maaf jika ada kata yang salah atau hal yang kurang memuaskan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.